Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran Fisika Fikih. Nah, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Mbak Jentin. Kok jentin nih loh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum memasuki pelajaran pada siang hari ini, Ibu absen dulu ya. Amalia. Bu. Argentin. Hadir, Bu. Desi. Hadir, Bu. Ila. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Syarifah. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah siang hari ini hadir semua ya. Jadi kita itu akan mempelajari tentang materi apa itu? Udah kelihatan belum? Belum. Sujud sahwi. Sudah. Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya? Iya, sudah. Ada gambar apa? Orang bersujud. Ya, terus yang bawah ini? Orang Pusing. Kalau Kepala. kita melakukan ekspresi begini tuh kebanyakan kita itu menunjukkan lupa ya. Jadi kalau begitu sujud sahwi ada yang tahu? Sujud yang ketika kita Lupa. Nah, jadi Ibu mau tanya dulu, di sini ada yang pernah itu lupa di dalam sholat? Pernah, Bu. Bu. Coba Mbak Nila jelaskan gimana lupanya itu. Jadi waktu itu saya lupa jumlah rakaat sholat. Ya. 3 rakaat. Kemudian saya sujud 2 kali, Bu. Oke. Nah, itu yang dinamakan sujud sahwi ya, anak-anak. Dan sebelum itu, biar lebih jelas, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita itu melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan pendekatan scientific learning dipadukan dengan metode critical incident atau pengalaman penting dan pemberian tugas. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian, dalil atau dasar hukum, kemudian sebab-sebab melakukan serta tata cara dan hikmah melakukan sujud sahwi. Nah, metode critical incident itu kan sudah dijelaskan oleh Mbak Nila tadi. Jadi, melalui pengalamannya bahwa dia itu sudah pernah lupa atau ragu-ragu di dalam sholatnya, sehingga dia melakukan sujud 2 kali yang dinamakan sujud sahwi. Itu ya. Ya, Bu. Dan metode pemberian tugas nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti ditunggu dulu ya tugasnya. Dan Baik, Bu. selanjutnya kita akan yang pertama itu pengertian sujud sahwi. Coba dibacakan Mbak Musyarifah. Pengertian sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Ya, sujud sahwi itu merupakan sujud yang dilakukan karena lupa. Maka dari itu tadi gambar yang Ibu tampilkan tadi, gambar orang yang sujud. Kemudian orang yang menepuk keningnya karena dia itu lupa di dalam sholatnya. Jadi dia itu ragu apakah dia itu sudah masuk ke 1 rakaat atau 2 rakaat ataupun rukun yang di dalam sholatnya itu ada yang terlewatkan gitu ya.
Coba Mbak Amalia dibacakan dasar hukum sujud sahwi. Dasar hukum sujud syahwi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Oke, selanjutnya, nah itu kan tersebut dasar hukum sujud sahwi. Adapun sebab-sebab sujud sahwi, coba dibacakan Kak Nurul. Yang nomor 1. Halo. Sebab sujud sahwi. 1. Lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Ya, yang kedua Kak Desi. Lupa atau ragu jumlah rakaat. Ya, yang Mbak Nila. Nomor 3. Baca doa kunut atau bagi yang membiasakan kunut. Ya, yang nomor 4 Mbak Musyarifah. Lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima Mbak Argentin. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, sebab-sebab sujud sahwi itu ada 5 itu ya. Yang pertama itu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Kemudian yang kedua lupa atau ragu jumlah rakaatnya. Yang ketiga lupa melakukan doa kunut apabila dia yang sering menggunakan doa kunut. Terus yang keempat itu lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, karena apabila kalian dalam melakukan sholat terdapat keraguan-keraguan yang seperti yang Ibu tampilkan ini, kalian bisa melakukan sujud sahwi gitu ya. Kemudian tata cara sujud coba. Sendi. Ulang. Tata cara sujud syahwi. Sujud syahwi dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan hilangkan sholat yang sedang dikerjakan. Atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. Iya, yang pertama sekalian Mbak Amal. Tata Yang caranya pertama, gimana? setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhanaman la yanamu wala yasbu. Ya, yang kedua Mbak Musyarifah. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga Mbak Nila. Kemudian lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud. Ya, yang terakhir Mbak Argentin. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Oke, jadi tata cara sujud sahwi itu ada 4 macam. Yang pertama itu setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhanaman la yanamu wa la yasbu. Kemudian kita itu bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Seperti kita itu angkat dari sujud seperti biasa itu ya, saat kita melakukan sholat. Yang kemudian ketiganya itu duduk sebentar, lalu kita dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang seperti doa yang pertama. Dan kemudian kita itu angkat dengan membaca takbir. Baru kita melakukan salam. Gitu ya. Selanjutnya, hikmah melakukan sujud sahwi. Bacakan, Kak Nurul. Hikmah melakukan sujud sahwi. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah, hilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf. Maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf.
Ingatlah bahwa sifat takabur itu bisa terjangkit kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, hikmah melakukan sujud sahwi itu berarti kan kita itu sebagai manusia tidak luput dari sikap yang pelupa, angkuh, dan sombong. Nah, ketika kita itu lupa dalam melaksanakan sholat, sebaiknya kita itu segera melakukan sujud sahwi. Nah, kita itu juga harus merendah di hadapan Allah, agar kita itu menjadi manusia yang rendah hati, gitu ya. Sebelum itu, Ibu mau evaluasi. Nanti Ibu tanya satu-satu, kalian harus menjawab pertanyaan ini ya. Ibu. Oke, nomor 1, Mbak Musyarifah. Bacakan dan jawab ya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lupa kelebihan rakaat sholat. 2. Mendapatkan nikmat yang luar biasa. 3. Mendengarkan ayat-ayat sajadah. 4. Lupa tidak melaksanakan salah satu dari rukun sholat. 5. Lupa kekurangan jumlah rakaat sholat. 6. Terhindar dari musibah. Pernyataan yang merupakan penyebab untuk melaksanakan sujud syahwi adalah 1, 4, 5. C, Bu. Ya, betul ya. Jawabannya itu C145. Jadi penyebab untuk melaksanakan sujud sahwi itu berarti nomor 1, lupa kelebihan rakaat sholat. Kemudian yang nomor 4, lupa tidak melaksanakan sholat salah satu dari rukun sholat. Terus yang kelima itu lupa kekurangan jumlah rakaat sholat. Selanjutnya nomor 2. Ya, Mbak Argentin. Mbak Nila, ya. Sujud yang dilakukan dalam syahwi sebanyak B 2 kali, Bu. Ya, betul. Terus nomor 3, Mbak Amal. Hasim sedang mengerjakan sholat. Tiba-tiba teringat bahwa bilangan rakaat yang dikerjakannya A sebelum salam. Ya, Hasim sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba teringat bahwa bilangan rakaat yang dikerjakannya, apa ini? Siapa sih Mbak Kak Keto? Deh. Gimana? Yang nomor 3 itu jawabannya A ya, dilaksanakan sebelum salam. Kemudian yang nomor 4, Kak Nurul. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena A. Ragu-ragu atau lupa. Ya, sujud sahwi itu dilakukan karena kita itu ragu-ragu atau lupa ketika kita melaksanakan sholat. Nah, jadi kesimpulan pada siang hari ini, tadi sujud sahwi apa? Coba Mbak Nila, tadi sujud sahwi tadi apa? Sujud yang dilakukan ketika kita Lupa atau ragu-ragu. ya, sebab-sebab sujud sahwi itu apa tadi Mbak Musyarifah? Sebutkan salah satunya. Ketika kita kelebihan rakaat. Ya, terus Mbak Amal. Salah satu sebabnya, Bu. Apa? Salah satu sebabnya. Sebab-sebab itu tadi sujud sahwi. Tidak membaca kunut bagi yang terbiasa membaca kunut. Ya, nah sebab-sebab sujud sahwi tadi kan ada 5, yaitu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan i'tidal, ruku ataupun sujud. Kemudian lupa dalam jumlah bilangan rakaatnya, lupa doa kunut, lupa melakukan tasyahud awal, maupun kelebihan atau kekurangan rakaat tersebut. Kemudian tata caranya itu ada 4. Setelah kita itu selesai melaksanakan sholat atau pas ketika sujud terakhir sebelum salam itu, nah kita itu melakukan sujud pertama dengan doa. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud dengan membaca takbir, dan kemudian sujud lagi seperti kita sholat yang kita laksanakan seperti biasa. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud lagi, baru kemudian kita salam. Oke. Jadi tugas kalian ini, nah ini, buatlah video yang berisi praktek sujud sahwi dengan tata cara yang benar.
Tugas tersebut dikumpulkan di grup WhatsApp pada hari Rabu 9 Juni. Oke? Jadi ini tugas individu ya anak-anak. Gimana anak-anak? Udah tahu tugasnya? Sudah, Bu. Oke. Jadi pada hari Rabu itu harus dikumpulin ya, maksimal jam 00. Ibu rasa udah cukup pertemuan pada sore hari ini. Dan kalian jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebelum kita Oke. mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Silakan dipimpin Mbak Amal. Doaan. Subhanallah. Doanya apa, Kak? Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.